udah gak sabar. Aku Apa sih? sampai sakit perut. Jadi begitu ya. Saya dulu royal. Jadi royal. Royal. Mas Fadli langsung sama mewah. istri Istrinya saya. nonton di rumah Pada istri. semua. Istri saya. Iya. Nih coba udah dikirimin pertanyaan nih Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Ayo, Kita mau coba jawab di segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini Iya. dari Instagram dari @cintiahandina. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana kalau calon kita itu bukan tipe yang enak diajak komunikasi? Setiap kita kasih tahu hal yang kita suka atau nggak suka, hanya didengar tapi nggak dimengerti. Dan kenyataannya selalu melakukan hal yang saya nggak suka. Saya jadi ragu menikah dengan calon saya ini Ustadz. Karena menurut saya dia selalu mancing emosi saya dengan semua sifatnya. Saya malah jadi takut ya. Semakin nggak bahagia kalau nanti menikah. Wow, ini Ustadz Maulana ini jadi dari awal pendekatan aja nih udah. Kayaknya kok Udah dia nggak nyambung yang nggak dan sebagainya. bagus-bagus gitu loh. Gimana Ustadz Maulana? Kalau memang ada niat untuk bersama dengannya, maka tuntunlah dia, lalu ingatkanlah dia. Mohon maaf. Mudah-mudahan ada bentuk perubahan dari dia. Kemudian kalau memang, kayaknya kalau ngomong nggak nyambung deh. Nggak enak banget. Nah, kalau memang mohon maaf, saya ini senantiasa mengarahkan ya, bukan memisahkan. Betul. Mengarahkan. Kalau memang mau ada keinginan, biasakanlah diri dengan bahasan dia. Iya. Biasakan dia. Kalau bisa ikut dalam pembahasan dia. Dan harus lebih banyak Betul. belajar. Dan buat mbaknya juga nggak boleh putus asa gitu aja. Iya. Karena menyatukan dua kebiasaan yang berbeda itu nggak gampang. Oh iya Kan? dong. Dari kultur mana nyambung jadi satu. Tiba-tiba itu harus membuat kebiasaan baru. Nah itulah yang namanya pernikahan. Itu yang wanita yang mana? Saya lakukan sama keluarga saya, sama Oh, istri saya. Bisa saya. aja wanita yang Oh mana. janganlah. Pasti deh. Kalau ngomongin wanita gini pasti Ustadz Maulana lagi ada sesuatu dan iya, kita lanjut lagi ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ini Masya Allah dari Instagram Hamba Allah ya. Hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, mohon disamarkan nama saya. Udah, oke. Saya punya calon suami yang punya masa lalu sangat kurang baik. Dan kami sudah mendekati pernikahan, tapi lama-lama sifat asli dia mulai keluar. Dia seolah-olah menghalangi saya untuk berbakti sama orang tua saya. Wah bahaya ini. Jadi saya mulai ragu dengan kedepannya. Saya ingin bisa menjadi istri yang baik sekaligus anak yang baik bagi orang tua saya. Bagaimana solusinya Ustadz dan bagaimana pula cara saya berbakti kepada orang tua saya di saat sudah bersuami. Karena saya merasa saat ini belum bisa berbakti pada orang tua saya. Ini bagus Ustadz Syam nih. Karena yang namanya orang tua ini kan yang ngurus dari bayi. Tiba-tiba Tetap orang tua. Udah nikah tiba-tiba ditinggalin kurang ajar Ya, kan ini. Atau subhanallah. suaminya justru gak mendukung. Ini bagaimana Betul. Ustadz Syam? Mohon izin. Saya dukung. Ustaz Sam, tausiah. Sikat. Iya. Jangan disikat. Tapi guru Tausiahin aja. Ustadz Maulana saya Syifa, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Maka menjadi anak berbakti itu bukan sampai orang tua kita meninggal, tapi sampai kita meninggal. Jadi nggak ada batas waktu menikah atau mau punya anak lagi atau udah punya cucu, selama kita masih hidup, maka kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka subhanallah, jikalau pertanyaannya bagaimana saya menjadi seorang anak saleh bagi orang tua saya sementara saya sudah menikah, maka tidak menjadi penghalang. Tidak menjadi penghalang pernikahan, tidak akan menjadi penghalang seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang sering jadi dilema adalah seorang istri. Kenapa? Karena dia harus berbakti kepada suaminya, dia juga harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka jangan pernah memilih antara berbakti kepada suami dan berbakti kepada kedua orang tua. Karena porsinya berbeda-beda. Kalau dahulu mungkin berbakti kepada kedua orang tua dengan membantu pekerjaan rumah orang tua, membantu sehari-hari daripada orang tua. Nah kalau sudah menikah berarti berbakti kesehariannya itu sama suami. Namun komunikasi tetap sama orang tua. Komunikasi tetap sama orang tua, memberikan kabar, mengirimkan misalnya kalau dia mampu menafkahi orang tuanya. Kalau dia dalam keadaan mampu maka dia bisa memberikan materi kepada kedua orang tuanya. Senantiasa memberikan kabar, menanyakan kabarnya. Maka itulah seorang anak saleh. Yang kedua, taat kepada suami bisa menjadi jalan berbakti kita kepada kedua orang tua. Sebagaimana satu riwayat bahwasanya ada seorang istri yang tidak keluar rumahnya karena dititipi oleh suaminya. Mengatakan bahwasanya saya keluar dulu, jangan keluar rumah sampai saya pulang.
Ternyata suaminya nggak pulang-pulang sementara ayahandanya sedang sakit. Lalu singkat cerita ayahandanya meninggal dunia, sang istri ini pun tidak keluar daripada rumahnya, tidak takziah kepada orang tuanya. Kenapa? Karena suaminya nitip jangan keluar rumah. Lalu dikabarkan kepada baginda Nabi SAW ada seorang anak yang durhaka. Kenapa? Orang tuanya meninggal dia tidak lihat jenazah orang tuanya. Kenapa dia tidak keluar rumah? Karena dilarang oleh suaminya sementara suaminya belum pulang. Jadi dia tidak sempat meminta izin kepada suaminya. Maka subhanallah, apa jawaban baginda Nabi SAW? Disebabkan karena bakti dia terhadap suaminya, maka dosa orang tuanya diampuni. Maka berbakti kepada suami, yakni bisa membuat kita menjadi seorang anak yang berbakti pula kepada kedua orang tua kita. Kami mau bahas dari dua sisi, karena kebetulan banget ada yang nge-DM, ada yang memberikan pertanyaan seperti ini. Seorang mertua curhat, anakku semenjak menikah dengan suaminya, dia tidak lagi yang berbakti kepada orang tuanya. Anakku begini dan begini, subhanallah. Maka kita harus mesti membahas dari dua sisi. Kenapa? Karena banyak juga orang tua yang tidak sadar bahwa dia sudah menikahkan anaknya. Berarti bakti anaknya sudah beralih kepada suaminya. Jangan menyamakan anak yang belum menikah dengan yang sudah menikah. Terkadang orang tua belum bisa menerima bahwa anaknya sudah menikah. Naudzubillahi min dzalik. Maka di antara keduanya mesti ada pengertian dari anak, pengertian bahwa dia tetap punya orang tua yang mesti harus berbakti kepada keduanya, dan dari orang tua juga harus mengerti bahwa anaknya sudah menikah sehingga anaknya juga harus berbakti kepada suaminya. Insya Allah kalau keduanya dijalankan dengan ashiruhun nabil ma'ruf, dengan ma'ruf, insya Allah keduanya akan aman. Tidak ada yang merasa sakit hati. Suaminya pun merasa dipedulikan, orang tuanya pun masih terasa dipedulikan. Maka tetaplah menjadi anak yang salehah kepada kedua orang tua. Nah, si penanya tadi ini belum menikah. Baru melihat gelagat daripada calon suaminya. Maka diberikan pengertian atau berikan syarat pranikah. Saya punya syarat pranikah. Kalau kita menikah nanti, jangan halangi saya untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua saya. Luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, Tapi Mas saya Fadli. penasaran tadi Apa itu ya? mertua siapa yang DM itu? Jangan-jangan ibunya Jihan atau gimana? Enggak dong. Nggak boleh berburuk sangka. Itu bukan ibunya Jian, tapi Iya. bapaknya Jian. Sama aja. Tapi itu beneran ada, subhanallah. Kita lanjut lagi nih ya, coba. Pak, pembahasan kita ini makin menarik nih. Yang berikutnya ya Ustadz nih ya. Penampilan apa yang mencerminkan nih dan menjadikan laki-laki ini jaminan seorang itu, pria itu gak toksik? Apa tuh Ustadz Maulana? Hei wanita, Wis. don't judge book by Ustazah Syifa sampai terpingkal-pingkal Ustaz. Hai wanita, Ya, Saya dan sakit perut. judge book. buk. Book ya. Iya. Kan buk Ustaz, buk. Ya. Dan just book Iya. by cover. By the cover. Iya, By the cover. Aduh, jamaah, saya sakit perut nih ya. Yang di rumah ntar dulu ya, kita akan segera kembali lagi setelah yang Si- satu ini. Saya mau ke toilet dulu, tetap di Selamat Tindak jamaah. Oh jamaah, Alhamdulillah. Udah Saya mau ke toilet, saya nggak tahan benar. sakit perut. Udah benar tadi. Ya Allah.